Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video pembelajaran pembahasan tentang jaringan syaraf tiruan dengan mata kuliah jaringan syaraf manusia, dosen pengampu Gunawan SPD MSc. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Ahmad Riyadi, Hendra Maulana, dan Henry Maulana. Adapun pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama pengertian jaringan syaraf tiruan, kedua sejarah jaringan syaraf tiruan, ketiga struktur jaringan syaraf, keempat arsitektur jaringan, kelima fungsi aktivasi, keenam proses pembelajaran, ketujuh pembelajaran terawasi, kedelapan unsupervised learning. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel saraf biologi, sama seperti otak yang memproses suatu informasi. Elemen mendasar dari paradigma tersebut adalah struktur yang baru dari sistem pemrosesan informasi. Jaringan syaraf tiruan seperti manusia belajar dari suatu contoh. Jaringan syaraf tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran. Penjelasan selanjutnya, jaringan syaraf tiruan atau JST adalah prosesor yang terdistribusi besar-besaran secara paralel yang dibuat dari unit proses sederhana yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan pengetahuan berupa pengalaman dan dapat digunakan untuk proses lain. Jaringan syaraf tiruan tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, ke dalam jaringan syaraf tiruan dimasukkan pola-pola masukan atau dan keluaran. Lalu jaringan akan dipelajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Prinsip jaringan syaraf tiruan. Satu set dari sinapsis atau penghubung yang masing-masing digolongkan oleh bobot atau kekuatannya, sebuah penambah untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input, ditimbang dari kekuatan sinaptik masing-masing neuron, sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi amplitudo output dari neuron. Fungsi ini bertujuan membatasi jarak amplitudo yang diperbolehkan oleh sinyal output menjadi sebuah angka yang terbatas. Sejarah jaringan syaraf tiruan. Pada tahun 1940-an, para ilmuwan menemukan bahwa psikologi dari otak sama dengan mode pemrosesan yang dilakukan oleh peralatan komputer. Pada tahun 1943, Mucch dan Pitts merancang model formal yang pertama kali sebagai perhitungan dasar neuron. Pada tahun 1975, Little dan Shaw menggambarkan jaringan syaraf dengan menggunakan model probabilistik. Pada tahun 1985, algoritma pembelajaran dengan menggunakan mesin Boltzmann yang menggunakan model jaringan syaraf probabilistik mulai dikembangkan. Pada tahun 1987, Cosco mengembangkan jaringan adaptif bidirectional associative memory atau BAM. Pada tahun 1988 mulai dikembangkan fungsi radial basis. Struktur neuron jaringan syaraf. Ini merupakan gambar struktur neuron jaringan syaraf. Adapun penjelasannya yaitu informasi disebut dengan input akan dikirim ke neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Input ini akan diproses oleh suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai-nilai semua bobot yang datang.
Hasil penjumlahan ini kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang atau threshold melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Apabila input tersebut melewati suatu nilai ambang tertentu, maka neuron tersebut akan diaktifkan. Tetapi jika tidak, maka neuron tersebut tidak akan diaktifkan. Apabila neuron tersebut diaktifkan, maka neuron tersebut akan mengirimkan output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang terhubung dengannya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus. Pada jaringan syaraf, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan atau layer yang disebut dengan lapisan neuron atau neuron layers. Biasanya, neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya, kecuali lapisan input dan lapisan output. Informasi yang diberikan pada jaringan syaraf akan dirampatkan dari lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output melalui lapisan yang lainnya, yang sering dikenal dengan nama lapisan tersembunyi atau hidden layers. Tergantung pada algoritma pembelajarannya, bisa jadi informasi tersebut akan dirampatkan secara mundur pada jaringan. Untuk pembicara selanjutnya itu dilanjutkan oleh Hendra Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Maulana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan saya tadi. Kita akan membahas tentang video pembelajaran dengan mata kuliah jaringan saraf manusia dan judul jaringan saraf tiruan. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya. Selanjutnya ada arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan adalah neuron-neuron yang dikelompokkan dalam lapisan-lapisan. Umumnya, neuron-neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama. Faktor terpenting dalam menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Pada setiap lapisan yang sama, neuron-neuron akan memiliki fungsi lapisan yang sama juga. Jadi, apabila neuron-neuron dalam satu lapisan, misalnya lapisan tersembunyi, akan dihubungkan dengan neuron-neuron pada lapisan lain, misalnya pada lapisan output. Maka setiap neuron pada lapisan tersebut, misalnya tadi lapisan tersembunyi, juga harus dihubungkan dengan setiap lapisan-lapisan lainnya, yang misalnya tadi ada lapisan output. Untuk arsitektur jaringan dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa jaringan. Oke, langsung saja. Untuk selanjutnya ada jaringan dengan lapisan tunggal. Jadi, jaringan dengan lapisan tunggal hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Di gambar bisa kita lihat ada pada bagian input itu ada 3 neuron, yaitu ada X1, X2, dan X3. Sedangkan pada lapisan output memiliki 2 neuron, yaitu Y1 dan Y2. Neuron-neuron pada kedua lapisan saling berhubungan. Seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Jadi, setelah itu semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Oke, lanjut saja. Jaringan selanjutnya ada jaringan dengan lapisan banyak. Jaringan dengan lapisan banyak ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan dengan lapisan tunggal. Tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Jadi, untuk jaringan dengan banyak lapisan, jaringan ini hanya memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output, yang artinya memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi, seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Umumnya ada lapisan bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Nah, jadi karena itu jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan dengan lapisan tunggal. Tentu saja
dengan pembelajaran yang lebih rumit. Namun demikian, pada banyak kasus, pembelajaran pada jaringan dengan lapisan banyak atau banyak lapisan ini lebih sukses dalam menyelesaikan masalah. Oke, kita lanjut lagi. Sini ada jaringan lapisan komparatif. Pada umumnya, jaringan dengan lapisan komparatif ini, hubungan antara neuron pada lapisan komparatif ini tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Bisa kita lihat pada gambar. Untuk gambar ini menunjukkan salah satu contoh arsitektur dengan jaringan lapisan komparatif yang memiliki bobot min n. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita ada materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, ada fungsi aktivasi. Apa sih fungsi aktivasi? Jadi fungsi aktivasi merupakan sebuah operasi matematik yang dikenakan pada sinyal output Y. Ada beberapa fungsi aktivasi yang bisa dipakai dalam JST tergantung dari masalah yang akan kita selesaikan. Di sini ada beberapa fungsinya. Mari kita simak lagi. Di sini ada fungsi Underbiner atau hard limit. Jadi, fungsi underbiner atau hard limit ini jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undex atau step function untuk mengkonversi input dari satu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output yang biner atau 0 atau 1. Untuk rumusnya bisa kita lihat pada gambar. Rumus dari fungsi underbiner atau hard limit. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada fungsi underbiners dengan threshold. Nah, jadi fungsi underbiners dengan menggunakan nilai ambang atau sering juga disebut dengan nama fungsi nilai ambang atau threshold atau fungsi Heaviside. Untuk rumusnya bisa kita lihat pada gambar. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang fungsi bipolar dengan systematic hard limit. Fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi underbiner, hanya saja output yang diselesaikan berupa 1, 0, atau minus 1. Nah, jadi untuk rumusnya bisa kita lihat pada bagian gambar. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini ada fungsi bipolar dengan threshold. Jadi, fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi underbiner dengan threshold, hanya saja output yang dihasilkan berupa 0 minus 1. Bisa kita lihat pada bagian gambar. Oke, untuk pembahasan dari saya cukup sekian dulu. Mungkin akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan fungsi subtracting linear. Fungsi ini bernilai 0 jika inputnya kurang dari 1/2 dan akan bernilai 1 jika outputnya lebih dari 1/2. Sedangkan jika nilai output terletak antara kurang 1/2 dan 1/2, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai input ditambah 1/2. Perhatikan pada gambar di samping. Kita ke materi selanjutnya, yaitu ada fungsi symmetric saturating linear. Fungsi ini akan bernilai kurang 1 jika inputnya kurang dari 1 dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1. Sedangkan jika nilai input terletak antara kurang 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai inputnya. Perhatikan pada gambar di samping. Selanjutnya di sini ada fungsi sigmoid binary. Fungsi ini digunakan untuk jaringan saraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation. Fungsi sigmoid binary memiliki nilai pada range 0 sampai 1. Oleh karena itu, fungsi ini sering digunakan untuk jaringan saraf yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sampai 1. Namun,
Fungsi ini bisa juga digunakan oleh jaringan saraf yang nilai outputnya 0 atau 1. Bisa kita perhatikan pada gambar samping. Dan ke materi selanjutnya. Di sini ada fungsi sigmoid bipolar. Fungsi ini hampir sama dengan fungsi sigmoid binar, hanya saja output dari fungsi ini memiliki range antara 1 sampai dengan kurang 1. Bisa kita perhatikan pada gambar di samping. Selanjutnya di sini ada proses pembelajaran. Pada otak manusia, informasi yang dilewatkan dari suatu neuron ke neuron yang lainnya berbentuk rangsangan listrik melalui dendrit. Jika rangsangan tersebut diterima oleh neuron, maka neuron tersebut akan membangkitkan output ke semua neuron yang berhubungan dengannya, sampai informasi tersebut sampai ke tujuannya, yaitu terjadinya suatu reaksi. Di sini ada pembelajaran terawasi. Ada beberapa metode. Di sini ada Havergal adalah metode pembelajaran yang paling sederhana. Pada metode ini, pembelajaran dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa sehingga jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya pada kondisi hidup atau on pada saat yang sama, maka bobot antara keduanya dinaikkan. Perceptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Pada dasarnya, perceptron pada jaringan saraf dengan satu lapisan memiliki bobot yang bisa diatur dan suatu nilai ambang. Algoritma yang digunakan oleh aturan perceptron ini akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Selanjutnya ada Delteral. Pada Delteral akan mengubah bobot yang menghubungkan antara jaringan input ke input output dengan nilai target. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan error selama pelatihan pola. Selanjutnya ada backpropagation, merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perceptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya. Selanjutnya ada heterosociative memory. Jaringan saraf associative memory adalah jaringan yang bobot-bobotnya ditentukan sedemikian rupa sehingga jaringan tersebut dapat menyimpan kumpulan pengelompokan pola. Selanjutnya ada bidirection associative memory atau bisa disingkat dengan BAM. BAM adalah model jaringan saraf yang memiliki dua lapisan dan terhubung penuh dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Pada jaringan ini dimungkinkan adanya hubungan timbal balik antara lapisan input dan lapisan output. Selanjutnya ada learning vector quantization atau bisa dibilang LVQ, adalah suatu metode untuk melakukan pembelajaran dan lapisan komparatif yang terawasi. Suatu lapisan komparatif akan secara otomatis belajar dan mengklasifikasikan vektor-vektor input. Selanjutnya itu ada jaringan kohonen. Pada jaringan ini, suatu lapisan yang berisi neuron-neuron akan menyusun dirinya sendiri berdasarkan input nilai tertentu dalam suatu kelompok yang dikenal dengan istilah cluster. Selama proses penyusunan diri, cluster yang memiliki vektor bobot paling cocok dengan pola input atau memiliki jarak yang paling dekat akan terpilih sebagai pemenang. Neuron yang menjadi pemenang beserta neuron-neuron tetangganya akan memperbaiki bobot-bobotnya.